Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai harinya yaitu hari Sabtu ya, tentunya sekarang ya. Sekarang kan tanggal 13 ya. Itu bisa dikatakan sampai 6 hari ke depan. Artinya ya 13, 14, 15, 16, 17 sampai tanggal batas waktu 18 ya. Semoga bisa dipahami sobatnya. Sekali lagi untuk harinya sekarang ya, 13 Mei ya, 2023 ya pastinya. Oke sobat ya, kali ini saya akan memberikan suatu tema ya, nanti tetap dari 12 zodiak akan saya tarik 5 energi zodiak yang terkuat ya. Sekali lagi dari 12 zodiak ini nanti saya tarik 5 energi yang terkuat ya, yaitu dengan tema 5 zodiak yang akan terangkat derajatnya. Ya, semoga bisa dipahami sobat ya. Sekali lagi, yaitu 5 zodiak manakah yang akan terangkat derajatnya. Ya. Nah, ketika saya mengatakan masalah tentang derajat, ya bisa saja ya, bukan berarti derajat itu keuangan, kan seperti itu. Ya bisa saja masalah pekerjaan akan baik ya, masalah kesehatan akan baik, masalah istilahnya itu asmara, pekerjaan, ya. Tentunya juga tidak lupa keuangan, kan seperti itu ya. Sekali lagi ya, biarpun tidak itu masalah keuangan ya, yang jelas ketika derajat dinaikkan ya berarti adanya suatu apa? Adanya suatu kebahagiaan, adanya suatu keberkahan yang akan kita dapatkan, adanya suatu ketenangan jiwa lah, intinya kan seperti itu ya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Silakan ditonton, jangan skip agar tidak salah untuk memahami. Tetap ya, intinya yang poin berikutnya, apapun readingan dan uploadan terbaru saya semua bersifat general reading, artinya tarikan energinya itu luas, mengacak ya, nggak tahu nanti yang ketarik zodiaknya siapa. Yang jelas ya, ini energinya mengacak karena saya tidak tahu nama kalian. Nah, kan seperti itu ya. Meskipun dengan demikian ketika ada tepat, ada resonate ya syukur ya. Syukur alhamdulillah, aminkan ya. Karena kan ucapan adalah doa. Ya, ketika tepat ya. Ketika tidak ada tepat pun ya jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya. Nah, jangan kecewa, harap dimaklumi ya, jangan bersedih. Kan kira-kira seperti itu ya. Sobat ya, karena ini kan jelas bersifat general gitu loh. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul secara pribadi. Itu ya, secara privat ya, agar saya tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, disitulah saya akan bisa menembak tepat sasaran. Kan seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saja akan saya tarik dulu untuk energinya ya. Alhamdulillah saya sudah menarik energinya. Sekarang saya akan shuffle dulu.
Alhamdulillah ya sobat ya, energinya sudah saya tarik ya. Sekarang langsung saja kita bacakan untuk apa ya, sering saya mengatakan ini hanya sekedar clue ya, sekali lagi ya ini clue-nya ya. Kira-kira nanti apakah bisa mengena sama kalian? Kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi sebelum saya mainkan lebih dalam ya, ibaratnya itu nanti ketika mungkin clue-nya cocok, terus zodiaknya tidak cocok ya ikuti clue-nya saja. Begitu sebaliknya ya, ketika zodiaknya cocok, clue-nya tidak cocok ya ikuti zodiaknya. Ya, kan seperti itu ya, karena ini energinya mengajak sobat ya. Langsung saja kita buka untuk clue yang pertama ataupun dari tarikan energi yang pertama. Semoga itu menjadikan energi kalian ya yang ketarik ya. Di kartu utama ya di sini ada 4 cup. Itu sobat ya. 3 cup masih berdiri ya, 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang berteduh di bawah pohon. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 pentacles ya. Seseorang sedang memandang tumbuhan koin ya, itu jumlahnya ada 7 koin ya. Oke ya, ini kalau saya tangkap energi dari orang yang pertama ini bisa dikatakan ataupun clue-nya ya. Ini adanya suatu four of cup ya, ada apa 4 cup. Yang dimana di sini jelas bisa dikatakan kalau energi dari orang ini dia selalu dipusingkan dengan sebuah pekerjaan. Ini jelas ya dipusingkan dengan sebuah pekerjaan ya. Kalau saya menangkap juga sih ketika masalah itu selesai ya, terus ada lagi. Kan seperti itu. Dan orang ini selalu apa? Selalu saja memikirkan. Padahal di sini apa bisa dikatakan secara energi kelihatannya rada menurun sih. Jadi saran saya di sini harus dikasih jeda ya, dikasih istirahat. Sering saya mengatakan jikapun terdeteksi adanya 4 cup, di sini alangkah baiknya apapun itu ya jangan diforsir baik secara pemikiran maupun fisik ya. Itu harus diberi istirahat lah ataupun apa ya istilahnya itu kita berikan jeda sejenak ya, entah itu kita buat relax atau refreshing ya, kira-kira seperti itu untuk bisa merefresh ya agar tidak terlalu penat kan seperti itu ya. Oke ya, ini kalau saya tangkap sih bisa dikatakan ada pihak ketiga gitu loh ya, ada faktor ya, ini kalau saya tangkap sih energinya seperti itu sehingga dia betul-betul sangat dipusingkan gitu, ada saja masalah gitu. Ya, dan saran yang kedua di sini gini ya, ketika apapun yang sudah terjadi, saya rasa ya jalani dulu apa yang ada, hadapi dulu kenyataan gitu loh sobat ya. Bukan berarti kita tidak berjuang ya, tidak begitu juga gitu loh. Yang jelas hadapi dulu kenyataannya ya, sesuai kemampuan kita ya. Dan jangan apa istilahnya itu memunculkan ataupun menimbulkan suatu pemikiran ataupun solusi-solusi yang lain ya. Saya kira seperti itu. Karena takutnya apa? Ini awan kecil keluar dari maaf, ini kap yang satunya ini kan keluar dari awan kecil. Nah, itu ditakutkan bisa saja itu godaan buat kalian ya. Maksudnya godaan itu ya ketika kalian mendapatkan ide ataupun solusi, ketika kalian jalankan ya belum tentu itu akan terjadi. Nah, takutnya kan seperti itu. Nah, maka di sini disarankan jalani dulu apa yang ada. Biarpun kalian dihantam masalah seperti yang saya katakan tadi, tetap hadapi. Tetap hadapi masalah, jangan stuck. Kalian harus berani melangkah ke depan. Artinya yaitu tadi ya tetap apapun itu kita harus memberi jeda ataupun memberi istirahat baik secara pemikiran dan juga secara fisik agar tidak terjadi drop, agar tidak terjadi sakit. Nah, karena di sini kan masih ada 3 cup yang masih berdiri sobat. Dulu ya. Artinya yaitu jalani dulu apa yang ada, hadapi dulu apa yang sedang terjadi. Yang penting kita apa istilahnya itu tidak mundur lah, ya. Itu ya. Terus kartu konfirmnya di sini mengatakan di sini ada 7 pentacles ya. Ini bisa diartikan ya ada sedikit nyambung gitu loh ya. Ini tentang masalah pekerjaan, kalau ini tentang masalah keuangan ya. Gitu loh. Dimana saya juga menangkap selain dia dipusingkan dengan suatu pekerjaan, di sini saya menangkap juga keuangannya. Terkadang dia adanya renungan, adanya suatu pemikiran ya, adanya suatu lamunan. Itu yang saya tangkap di sini ya. Dalam arti kapan waktunya bisa stabil tentang masalah keuangan, kapan waktunya saya mendapatkan sebuah mungkin cadangan ataupun tabungan-tabungan keuangan. Itu yang saya tangkap di sini. Cuman di sini tetap ya disarankan apapun yang terjadi sama-sama di sini ya, di kartu utama sama kartu konfirmasi ini sama-sama mengatakan jangan sampai kalian itu menyerah. Tetap jalani dulu apa yang ada, hadapi dulu apa yang ada. Ya. Ketika mungkin perjuangan kalian belum adanya suatu keberuntungan ya, baik itu secara pekerjaan maupun keuangan ya, lebih-lebih faktor keuangan. Di sini kan melambangkan seseorang ini memandang 7 tumbuhan koin. Artinya ya anggap saja itu kalian sebagai apa ya, istilahnya perjuangan kalian itu anggap saja sebagai menanam dulu gitu loh. Ibarat kalian mau
merasakan buahnya, mau memetik hasilnya, ya kalian harus mau bekerja keras untuk menanam pohonnya, kan seperti itu. Nah sama, jika kalian ingin mendapatkan suatu keuangan yang stabil, di sini disarankan ya kalian harus penuh perjuangan ya. Jangan istilahnya itu jangan memikirkan uh, jangan memikirkan untuk cepat-cepat kita mendapatkan hasil. Ya tidak begitu juga. Nah, gitu. Yang jelas ketika kalian mau usaha keras, suatu saat pasti akan menuai hasilnya. Itu ya yang saya tangkap dari energi orang ini ya. Dan kalau saya istilahnya itu menangkap auranya di sini, auranya sedikit kelabu ya. Artinya kelabu itu bisa dikatakan orang ini punya masa lalu yang kelam ya. Yang terkadang itu muncul di benak pikiran, muncul di benak angan-angan, biarpun mencoba untuk dilupakan kelihatannya tidak bisa. Ini kalau saya tangkap secara aura ya. Nggak tahu ini yang ketarik energinya siapa. Nah, ya. Jadi gitu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk menarik zodiaknya ya. Sesuai tema sobat ya. Semoga apapun yang terjadi, istilahnya itu hukum karmanya, kebaikannya, imbal baliknya itu mengena sama orang tersebut ya, ya kepositifan yang baik-baiknya sesuai dengan zodiak dan keluhnya ya. Ya, alhamdulillah ya. Kita lihat langsung zodiaknya yang beruntung di kartu yang pertama. Di sini selamat ya. Semoga akan ada perubahan sama kalian sesuai tema ya. Semoga Sang Maha Kuasa itu mengangkat derajat kalian ataupun derajat kalian akan terangkat atas izin Sang Maha Kuasa. Di sini kalian selamat yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Selamat untuk kalian ya. Semoga di hitungan 6 hari ke depan ya itu akan membuat kalian ada suatu keberuntungan. Sekali lagi ya, bukan hanya buat Aquarius, nanti buat semuanya ya. Bisa saja kalian diliputi tentang sebuah kerezekian yang stabil ya, tentang pekerjaan yang stabil, kesehatan yang stabil, tentang asmara yang stabil, kan seperti itu ya. Bisa saja nanti seperti itu ya. Karena karena saya tadi mengatakan masalah suatu derajat itu kan sudah saya jelaskan seperti apa tadi ya. Itu ya. Sekarang kita buka untuk clue yang kartu kedua. Di sini kartu utamanya muncul The Moon ya, itu ada matahari dan bulan bersamaan, terus di bawahnya itu ada 3 ekor hewan ya, bisa saja 2 serigala sama 1 Scorpio. Dan dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Ini sahabat ya, seseorang sedang membawa cup, itu cupnya seperti ada ikannya ya. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari orang tersebut ya, bisa dikatakan kartu utama muncul The Moon. Nggak tahu ini energinya siapa ya, semoga ini akan resonate sama kalian. Yang jelas orang ini dipusingkan secara asmara dan kalau saya tangkap dipusingkan secara asmara sama pekerjaan. Jadi tidak mesti sama ini, semua kartu pasti ada suatu sinyal, yaitu ada suatu perbedaan. Gitu ya. Sekali lagi untuk yang clue yang kedua ini bisa dikatakan orang ini terkadang dipusingkan ya, ataupun selalu dihantam masalah seputar asmara sama pekerjaan. Itu karena di sini adanya suatu renungan ya, kalau saya menangkap orang ini selalu adanya renungan, selalu adanya pemikiran. Itulah ya. Karena saya juga menangkap ya, di sini permasalahan yang datang ya, istilahnya itu semua permasalahan yang datang lebih-lebih menyangkut tentang asmara ya, yang kurang stabil, terus pekerjaan yang kurang stabil. Nah, di sini itu bukan secara alami gitu loh ya, bukan dari kesalahan kalian gitu ya. Tapi tapi disebabkan oleh orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang sentimen, iri hati sama kalian, sehingga yaitu tadi menembakkan sebuah energi, sehingga energi kalian itu ada suatu ketertutupan. Sering saya mengatakan ketertutupan aura seperti itu. Jadi bisa dikatakan ya kalau bisa waspada ataupun dinetralkan ya. Itu.
Karena saya menangkap juga ini selalu menyoroti kalian dari jauh ya, dan tidak ingin melihat kalian itu dalam hal asmara itu menemukan kebahagiaan ya. Dalam hal pekerjaan kalian menemukan kestabilan. Ya, mereka-mereka toksik, orang yang toksik tidak mau. Gitu loh ya. Jadi kalian selalu istilahnya itu adanya suatu kesusahan, adanya suatu sendatan, hambatan itu bukan alami. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup ya. Gitu loh. Nah, ini jelas ya. Dan di sisi lain saya juga menangkap ya, meskipun ya sekali lagi meskipun terkadang orang ini selalu apa ya, selalu meneliti ulang ya, selalu istilahnya itu melihat ulang ya bagaimana pekerjaannya, apakah ada kestabilan, ya, apakah ada kenaikan atau bahkan justru ada penurunan. Meskipun demikian orang ini kelihatannya tetap kewalahan gitu loh ya. Biarpun dengan suatu penjagaan ya, saya rasa seperti itu. Orang ini tetap kewalahan. Hanya dia apa ya istilahnya itu hanya bisa apa ya istilahnya menjaganya ya itu saja gitu loh ya. Ketika mungkin dilihat ya mungkin baik ataupun stabil itu nanti tidak lama ya gitu loh, biarpun sangat berhati-hati itu nanti tidak lama akan ada suatu penurunan, akan adanya suatu konflik, akan adanya suatu masalah. Meskipun dalam apa maksud saya meskipun orang tersebut ini memantau jangan sampai di dalam hubungan asmara ataupun pekerjaan saya mendapatkan istilahnya itu mendapatkan masalah, mendapatkan suatu problem ya. Dia tidak mau seperti itu, cuman ya itu tadi seperti yang saya bilang, ketika dia adanya suatu pengontrolan ya gitu loh, itu aman, nanti dapat beberapa hari muncul masalah yang membuat asmara mungkin saling apa ya saling saling panas lah. Kalian sama pasangan ada suatu konflik ya, mungkin di pekerjaan kalian juga ada suatu konflik juga, itu yang saya tangkap gitu loh ya. Jadi saran saya ya kalau bisa harus di netral ini ya, seperti itu sih ya. Karena apa? Karena biar antara istilahnya itu antara yang terlihat, antara yang logika ya, sama yang istilahnya yang tidak logika itu biar 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 sama-sama sinkron, biar tidak ada kendala. Nah kalian ini kalau secara apa ya, yang bisa terlihat itu oke lah bisa dikatakan eh, kalian bisa mengontrol ya. Tapi secara tak kasat mata lah kalian kesulitan. Nah, maka itu yang saya katakan tembakannya itu secara tak kasat mata yang membuat kalian itu terkadang kebingungan. Padahal ini sudah saya jaga ya. Saya sudah berhati-hati kok masih saja ada masalah. Nah, ini yang saya tangkap gitu ya. Biarpun ada seperti yang saya katakan barusan, biarpun adanya suatu energi penjagaan, cuman kan hanya sebatas yang dilogikakan, hanya sebatas yang bisa dilihat. Itu yang bisa kita jaga. Cuman yang tak kasat mata yang tak kita lihat itu kan kita kesulitan. Nah, itu harus orang-orang yang di bidangnya ketika kita tidak mengerti kan seperti itu sobat ya. Semoga ya sekali lagi ya sama dengan Aquarius, semoga yang clue yang kedua ataupun orang ini bisa adanya suatu hukum imbal balik ataupun hukum karma kebaikan yang akan datang sama clue kartu orang yang kedua ya. Sekarang saya tarik ya untuk apa zodiaknya. Oke, alhamdulillah langsung saja kita buka untuk clue yang kedua. Cepat ya, semoga ini kalian akan diuntungkan ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, semua unsur kenegatifan ya, semua unsur keburukan yang selama ini menghantam kalian, semoga itu akan dibalas sama Sang Maha Kuasa, yaitu kalian akan justru mendapatkan keberkahan. Karena kan apa istilahnya itu kesalahan itu bukan dari Sang Maha Kuasa, tapi adanya orang-orang toksik. Nah, kan seperti itu ya. Nah, semoga Sang Maha Kuasa mengganti itu semua dengan segala kebaikan dan segala keberkahan seperti zodiak Aquarius ya. Oke ya, selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo ya. Kalian diuntungkan ya. Semoga apa istilahnya derajat kalian akan bisa diangkat ataupun akan terangkat ya. Tetap ya. Bisa saja keuangan, kesehatan, pekerjaannya, apapun itu. Semoga akan bisa ada suatu keberuntungan-keberuntungan dan akan membuat stabil dan membuat kalian bahagia. Intinya di situ ya.
Oke, sekarang lanjut ya. 2 zodiak sudah keluar ya sama clue-nya. Sekarang kita lihat untuk clue yang ketiga. Ini kartu utama ada 10 pentacle ataupun 10 koin itu ya. Ada 3 orang ya, satu wanita, satu laki-laki. Terus belakangnya itu seperti laki-laki rada tua ya, rambut putih ya. Ini ya. Nah, sama bertaburan 10 pentacle atau 10 koin. Terus dikonfirmasi sama 10 cup, ini sama-sama 10, cuman ini 10 cup ya. Cupnya terbentuk seperti pelangi itu sobat ya. Terus di bawahnya itu seperti satu orang keluarga, satu keluarga. Oke ya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ketiga ataupun clue dari orang ketiga bisa dikatakan apa ya? Kalau secara keuangan sih saya rasa di sini masih cukup aman ya, gitu ya. Ya, bisa dikatakan masih cukup lancar lah ya. Biarpun tidak terlalu berlebihan ya, gitu loh. Cuman di sini apa ya? Kelihatannya ada seseorang yang mengontrol kalian gitu loh ya. Yang mengontrol kalian dari jauh ya. Selalu saja istilahnya tuh apa ya? Istilahnya tuh ketika kalian ada suatu kelancaran, orang ini kelihatannya seperti kurang suka gitu loh. Jadi kalian itu selalu diawasi, cuman kalian mungkin tidak menyadari ya kalau kehidupan kalian ya, masalah keuangan ya, masalah pekerjaan itu selalu ada suatu pengontrolan ya. Kalau ini jelas ya clue-nya ya, gitu loh. Terkadang kalian apa ya istilahnya itu yang lebih dominan ya di faktor keuangan dan pekerjaan. Ini selalu ada suatu pengontrolan buat kalian. Nah, di situ ya. Kalau saya rasa di faktor keuangan di sini masih cukup aman ya. Saya tadi mengatakan masih cukup lancar ya. Cuman ya itu tadi, yang jelas di sini adanya orang-orang yang tidak suka ya, gitu loh. Mungkin iri hati sama kalian, membuat kalian ada suatu kelancaran, ada suatu keresikan-keresikan yang masuk. Di sini kelihatannya apa ya, dia selalu tidak suka gitu loh, dan ingin menjatuhkan kalian dari belakang. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 cup ya. 10 cup. Di sini saya tadi mengatakan ini yang lebih dominan masalah keuangan sama pekerjaan. Nah, di sini kalau saya menangkap ya adanya konfirm kartu 10 cup, bisa saja di sini banyak sendatan juga sih gitu ya. Meskipun di sini kartunya melambangkan bagus ataupun baik ya. Kalau saya tangkap adanya satu banyak sendatan karena 10 cup ini bukan berarti sudah ada kestabilan ya. Gitu loh. Karena 10 cup ini kalau saya tangkap energinya ini hanya sekedar masih apa ya? Masih keniatan bahwa kalian itu masih mempunyai angan-angan, masih mempunyai rencana-rencana khusus bagaimana kedepannya akan lebih berhasil ya. Mungkin segi pencapaian target, mungkin dari segi keberhasilan ataupun kesuksesan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi di sini belum tentu adanya suatu kestabilan yang sudah kalian rasakan ataupun keberhasilan. Belum tentu kalian rasakan di sini. Kalau saya menangkap sih ini hanya sekedar punya angan-angan ya, punya keniatan ketika mungkin adanya keberhasilan. Memang baik ya. Mungkin ketika ada niat apa maksud saya, kalian kan di sini punya niat ya. Ketika itu mungkin tercapai ya, itu mungkin kalian akan bisa menyenangkan. Mungkin menyenangkan orang tua kalian ataupun istri kalian ya, ataupun pasangan kalian ataupun orang-orang terdekat kalian. Pokoknya seperti itu. Jadi di sini masih muncul kalau saya menangkap sih adanya suatu sinyal-sinyal gitu loh. Masih ada suatu sinyal-sinyal cuman belum tercapai, belum terrealisasi. Kalau di pekerjaan, kalau di keuangan saya rasa cukup aman. Tadi saya mengatakan ini luar biasa cukup lancar meskipun kalian apa ya istilahnya itu ada yang memantau, ada yang tidak suka dan menembak kalian ya. Nah bisa saja gini ya, orang ini ibaratnya kan pihak ketiga ya, gitu loh. Kan ada pihak ketiga yang toksik. Nah bisa saja ini menembakkan di apa ya di faktor pekerjaan kalian, gitu. Karena dia tahu ya istilahnya keuangan kalian itu kan sumber utamanya dari pekerjaan. Ini yang ditembak pekerjaan, gitu ya. Jadi tidak ditembak masalah keuangan justru di sini. Meskipun dia memantau di faktor keuangan ya. Jadi bisa dipahami sobat ya gitu loh. Karena kan orang toksik, orang yang iri hati itu kan mesti tahu oh di mana sumbernya ya. Lah itulah yang ditembak gitu loh ya. Makanya dia istilahnya itu menembak di faktor pekerjaan. Jadi di sini kalau saya menangkap kalian masih merasa kesulitan untuk bisa menyetabilkan ya. Gitu loh. Meskipun secara keresikan lancar ya, tadi sering tetap mengatakan meskipun secara keresikan lancar. Nah, itu ketika dibiarkan itu akan merambat. Seperti yang seperti yang sudah banyak konsul ke saya gitu loh. Awalnya tertembak satu, akhirnya dibiarkan yaitu merambat gitu loh ya. Akan bisa menutup suatu kerezekian, akan bisa menutup suatu kesehatan, suatu asmara, suatu pekerjaan. Kira-kira seperti itu. Jika dibiarkan sih ya. Saya rasa harus di netral ya ini ya.
biar lebih bagus ya, biar lebih lancar ke langkah selanjutnya. Ya sekarang saya akan mencoba untuk menarik masalah zodiaknya. Alhamdulillah. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Ini selamat ya untuk kalian yang berada di bawah naungan zodiak Scorpio. Sekali lagi Scorpio ini muncul ya untuk zodiak yang ketiga. Tetap sama ya seperti Aquarius, seperti Virgo ya. Semoga ada suatu hukum-hukum karma dalam arti hukum imbal balik yang itu membuat kalian adanya suatu kebahagiaan ya, adanya suatu kebaikan-kebaikan. Karena tetap ini unsurnya dari pihak ketiga yang kurang baik, dan semoga Sang Maha Kuasa membalas itu semua kan seperti itu. Jadi kalian yang justru diuntungkan ya. Ya selamat ya untuk zodiak Scorpio, kalian muncul di zodiak ketiga. Kita lihat untuk clue yang keempat. Di kartu utama ada Ace of One. Sobat ya, itu tangan keluar dari awan memegang tongkat, itu tongkatnya ada sedikit daunnya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower ya. Ada tower tersambar petir ya. Ya ujungnya itu tersambar petir sama dua orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap untuk energinya clue yang keempat bisa dikatakan sebenarnya orang ini adanya suatu kecerdasan. Kalau saya menangkap ya, istilahnya clue-nya ya tetap sama ya. Orang ini adanya suatu kecerdasan ya, dan sering apa istilahnya itu ketika dihadapkan sebuah masalah ya, orang ini bisa dikatakan selalu bisa menyelesaikan. Barusan saya mengatakan orang ini adanya suatu kecerdasan gitu ya. Selalu bisa menyelesaikan ya ketika dihantam masalah ya, entah seputar apapun ya. Kalau di sini kelihatannya apa ya, ketiga-tiganya masuk ya, bisa asmara, bisa pekerjaan, bisa keuangan. Ketika itu dihantam masalah dia bisa mengatasi dengan apa istilahnya itu, dengan kecerdasan dia menemukan ide-ide solusi ataupun ide-ide kekreatifan. Jika itu menyangkut pekerjaan ya, dia selalu bisa menyelesaikan. Nah, ini ya menyimpulkan adanya suatu as of one. Dan ketika itu memang apa ya, ketika memang dihantam masalah, terus hasilnya itu pasti akan bisa mengena gitu loh. Hasilnya akan bisa baik, bisa bagus ya. Contohnya ketika dia dihantam suatu pekerjaan, terus dia memunculkan ide ataupun kekreatifan, nah itu nanti justru akan bisa membaik lagi ya. Akan ada suatu grafik naik karena yaitu tadi, karena keuletan dia, mungkin karena kecerdasan dia yang membuat dia selalu ada suatu kenaikan-kenaikannya di berbagai faktor ketika memang dihantam masalah. Nah, itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower ya. Kenapa ini kok muncul The Tower? Nah gitu ya. Saya tadi kan mengatakan ya, ketika memang apapun dihantam masalah dia selalu menemukan keberhasilan. Bahkan dia menemukan sebuah peningkatan grafik ya gitu ya. Kenapa kok di sini ada The Tower? Itu tadi ya. Katanya apa ya? Mungkin secara dilogikakan ya, ataupun secara nyata, secara terlihat ketika dia dihantam masalah bisa menyelesaikan. Ini sudah jelas ya, ada pihak ketiga juga gitu. Nah, makanya dia kesulitan di sini gitu loh. Ya, kalau sekali lagi kalau secara suatu permasalahan apapun ya, ketika itu masih bisa dilogikakan dia pasti bisa menyelesaikan. Tetapi jika pun masuk sudah unsur yang tak kasat mata ya, yang sudah tidak bisa dilogikakan, sudah banyak ganjilan, nah orang ini kesulitan gitu loh ya. Kesulitan untuk bisa menyelesaikan. Makanya di sini muncul The Tower. Dan tidak jarang juga dia selalu apa istilahnya dihantam sebuah masalah juga di sini gitu loh ya. Adanya suatu kesulitan-kesulitan juga ya, tetap ujung-ujungnya di faktor asmara ya, di faktor pekerjaan juga bisa, di faktor keuangan juga bisa, tetap dia selalu dihantam seperti itu. Dan bahkan kalau saya menangkap dia juga tidak mampu menyelesaikan karena yang menghantam ini apa ya, unsurnya itu tak kasat mata gitu sebenarnya, tidak bisa dilihat oleh mata
istilahnya tidak bisa dilihat dengan mata dohir gitu. Nah, jadi dia selalu ada suatu keterpurukan. Meskipun saya tadi mengatakan dia berusaha bangkit dengan adanya suatu kecerdasan tadi, meskipun dia mencoba bangkit. Nah, karena di sini musuhnya suatu energi yang tak kasat mata sekali lagi. Makanya dia di sini tergambarkan juga terkadang kesulitan, terkadang juga adanya suatu seakan-akan jalan itu buntu semua bagi dia, tidak ada suatu penyelesaian gitu loh ya. Nah, makanya di sini terdeteksi gitu loh ya, di clue yang orang keempat ya. Nanti tergantung zodiaknya gitu loh. Ketika itu mungkin muncul zodiak kalian ya berarti kalau bisa ya dinetralkan. Itu sih saran saya. Gitu loh ya. Mungkin sekali lagi ya, mungkin secara logika selama itu masih bisa dipikirkan pasti akan menemukan solusi. Justru akan ada peningkatan. Tapi selama masalah itu yang datang ya menghantam orang ini itu sudah tidak alami, sudah tidak istilahnya itu tidak bisa dilogikakan. Ini terkadang dia juga kesulitan. Gitu. Terkadang dia juga kesulitan. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk menarik untuk zodiaknya ya, keberuntungannya. Semoga zodiaknya bisa membantu. Alhamdulillah ya. Sekarang kita lihat untuk zodiak yang keempat. Ini selamat ya kalian yang berada di bawah naungan zodiak Pisces ya. Ini selamat ya, kalian diuntungkan ya, sama seperti Aquarius, Virgo, Scorpio, dan muncul keempat yaitu Pisces ya. Semoga derajat kalian bisa diangkat ataupun terangkat oleh Sang Maha Kuasa, yaitu tadi ya, ada suatu hal-hal kebahagiaan, ada suatu hal kesenangan ya, bisa saja asmara, bisa saja pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan lain-lain ya. Ya selamat ya sekali lagi untuk kalian yang mempunyai zodiak Pisces. Sekarang kita lihat untuk clue yang terakhir ataupun zodiak yang kelima. Ini kartu utama kalian muncul The Magician, itu seseorang sedang membawa tongkat, terus di di sebelahnya itu kan ada meja dan ada berbagai macam benda ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 Pentacles, ini luar biasa ya. Ada 5 koin ya, sama seseorang sedang membawa tongkat ya, ataupun seseorang ini sedang sakit ya. Oke, saya bacakan untuk kartu utama kalian ada The Magician ya. Artinya di sini saya menangkap seseorang ini bisa di dalam kehidupannya bisa saja dia tiba-tiba dihantam sebuah kemujuran lah ya, gitu lah. Dihantam sebuah kemujuran, dihantam sebuah keberkahan, dihantam sebuah kesenangan, bisa saja seperti itu ya. Bisa saja ya itu tadi. Terus tiba-tiba muncul ada suatu permasalahan yang mungkin tanpa dia sadari, seakan-akan dia mengetahui itu kok begitu cepat masalah ini datang. Saya pun tidak mengetahui asalnya dari mana ya. Apa kesalahan saya, itu terkadang menyerang dia gitu loh. Karena The Magician ini jelas ada sesuatu residual energi, artinya ada dua energi gitu. Seperti yang saya katakan barusan ya. Ketika dia tiba-tiba ada suatu keresakian yang masuk ya, ataupun keberkahan apapun itu yang membuat dia senang. Nah, itulah yang saya maksud, ada suatu energi positif yang tiba-tiba membantu dia. Dari mana datangnya energi positif? Ya kita harus tetap berpikir positif thinking, itu datangnya dari Sang Maha Kuasa untuk membantu kalian. Nah, di sisi lain seperti yang saya katakan barusan juga gitu. Terkadang dia juga tiba-tiba dihantam masalah gitu ya. Dihantam sebuah problem ya, tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui apa kesalahannya. Ya itulah yang dimaksud energi yang negatif gitu. Memang ditembak, ada suatu tembakan dari pihak ketiga juga gitu. Jadi membuat ya itu tadi, terkadang bagus ya jalan hidupnya, terkadang banyak sendatan, banyak hambatan. Nah, banyak hambatan ini ya kalau kita istilahnya itu, kalau secara alami sih mungkin tidak masalah ya. Kalau secara alami ya itu mungkin tidak masalah, tapi
ini apa ya, tertangkap masalah ini sudah tidak alami lagi. Makanya dia kesulitan gitu loh ya. Untuk bisa mengetahui, untuk dia bisa mengontrol itu kesulitan. Tiba-tiba baik, ya tiba-tiba langsung adanya masalah. Nah itu loh, yang tiba-tiba adanya masalah poinnya di situ. Jadi dia merasa kesulitan untuk menangkap gitu loh ya. Apa penyebabnya? Ya, karena ibaratnya saya sendiri sudah betul menjalankan ini semua. A, B, C, D itu sudah betul. Tapi kenapa kok ada yang suatu hambatan, ada yang suatu kesalahan-kesalahan sehingga menimbulkan suatu konflik, suatu problem. Nah, terkadang dia menyadari seperti itu. Maka bisa difahami seperti apa yang saya maksud ya. Itu ya. Jadi adanya dua energi ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 pentakel kartu konfirmnya. Ini menyangkut banyak hal ini ya. Tidak hanya satu ataupun dua faktor ya. Kelihatannya eh, suatu masalah yang terjadi itu terkadang juga menyangkut semua hal. Bisa saja di sini tentang keuangan ya, bisa kesehatan, bisa pekerjaan di sini, bisa asmara pun ya terkadang ya. Karena di sini melambangkan apa ya, di dalam kehidupan dia itu ataupun orang ini banyak adanya suatu sendatan hidup, banyak kekurang lancaran gitu loh ya. Apa yang sedang diimpikan, apa yang sedang ditargetkan itu terkadang kandas di tengah jalan, putus di tengah jalan. Mungkin ketika mau dapat rezeki entah dijanjiin apa, sudah deal gagal, tidak jadi gitu loh, mental. Makanya saya menangkap di sini ada suatu kesulitan. Cuman apa ya istilahnya itu, kartu ini memberikan saran ketika kalian ingin lepas dari semua itu ya, ya ikuti intuisi kalian. Harap dipekahkan lagi ya. Istilahnya itu kepekaan batin kalian ya, intuisi kalian, feeling kalian itu harus kalian pekahkan lagi agar kalian bisa menyikapi apa yang benar-benar terjadi. Itu tadi loh, untuk bisa melawan ataupun untuk bisa membackup hal-hal yang tak kasat mata. Kartu ini menyarankan seperti itu, gitu loh sebabnya. Karena di sini ada apa istilahnya efek dari energi hitam, energi negatif yang sangat kuat daripada energi positifnya di sini. Makanya kalian disuruh untuk bisa kuatkan secara kepekaan rasa ya, kepekaan hati untuk bisa menemukan solusi, untuk bisa menemukan jalan keluarnya nanti seperti apa. Gitu loh. Saya yakin ya kalau tertangkap di kartu kelima ini, saya yakin ketika mungkin apa ya kalian dihantam masalah ya, terus kalian itu sudah merasakan ini sudah tidak wajar. Nah, itulah yang saya maksud. Saya yakin kalian itu sudah diberi petunjuk, tapi mungkin ya apa ya kurang bisa fokus atau kurang apa istilahnya kalian abaikan ataupun kurang respon. Padahal sudah diberi petunjuk itu sama-sama kuasa. Ya, gitu loh ya. Karena saya yakin ya ketika kita tidak bersalah ya, terus dihantam suatu energi negatif ya, yaitu saya yakin ya Sang Maha Kuasa ya, itu pasti akan memberikan suatu apa ya petunjuk buat kita. Artinya kita itu disuruh peka. Nah, ketika kita tidak bisa menangkap sinyal tersebut ya kita akan kesulitan. Itu tadi sudah tahu keganjilan, sudah tahu ketidakwajaran, tapi kita anggap alami. Nah, itulah yang saya maksud. Berarti kurang peka di sini. Itu yang akan menjadikan sebuah permasalahan-permasalahan yang akhirnya timbul lagi, timbul lagi, timbul lagi. Nah, ini kartu yang kelima ini tidak main-main ya, gitu ya. Semuanya tertembak ini gitu loh. Ada suatu halangan ya di semua faktor. Ya semoga saja apa ya bisa dikatakan tetap ya hukum karma ataupun hukum balik, hukum kebaikan itu tetap nanti hadir sama orang tersebut. Karena apa ya? Karena ini kan bisa dikatakan sudah tidak alami, tapi ada permainan pihak ketiga yang membuat sebuah masalah itu terjadi. Jadi kita harus tetap berpikir positif thinking ya. Ketika kita baik ya pasti Sang Maha Kuasa itu membantu kita. Nah, kan seperti itu ya. Iya, sekarang kita akan tarik untuk eh, energi zodiaknya.
Oke, alhamdulillah kita buka langsung untuk clue yang kelima. Ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Libra ya. Selamat kalian yang di bawah naungan zodiak Libra. Semoga seperti yang saya katakan tadi ya, bukan hanya di Aquarius, bukan hanya di Virgo, bukan hanya di Scorpio, bukan hanya di Pisces, dan sekali lagi Libra ini sama ya. Intinya ya semoga Libra ini yang mempunyai zodiak energi dari zodiak Libra ini semoga akan diangkat derajatnya, akan terangkat derajatnya. Itu tentang berbagai faktor. Intinya kan apapun itu ya yang membuat kalian ada yang suatu keberkahan sehingga membuat kalian senang, membuat kalian bahagia, entah itu seputar asmara akan stabil, pekerjaan, keuangan, kesehatan akan stabil, bahkan mungkin akan suatu grafik peningkatan ya. Nah, kan seperti itu. Semoga itu juga terjadi sama kalian yang mempunyai zodiak terakhir yang keluar yaitu zodiak Libra. Oke ya, semoga bisa dipahami apapun yang sudah saya sampaikannya. Tetap ya ibaratnya ketika mungkin zodiak kalian tidak keluar ya, jangan kecewa ya. Lain waktu kan sering saya mengatakan ketika ini masih di bulan Mei, saya terus akan menggali suatu misteri-misteri di dalam bulan Mei. Seperti itu ya. Nanti ya mungkin balik lagi ke masalah sio, masalah weton itu kan belum. Nanti saya arahkan ke sana. Kan seperti itu ya. Dan sekali lagi untuk yang sudah keluar selamat sekali lagi ya, istilahnya itu ya memang mungkin sudah perputaran roda kan istilahnya itu ketika kita membahas masalah keberkahan, masalah rezeki itu kan pasti ada pergantian gitu ya. Tidak mungkin orang itu istilahnya kaya di atas terus, miskin terus ya. Kan tidak seperti itu. Suatu saat pasti ada suatu pergantian. Ketika apapun itu kita mau berjuang, mau berdoa juga berjuang sama. Ketika mungkin jodoh kalian keluar terus kalian tanpa adanya suatu doa dan perjuangan ya sama saja nantinya akan apa ya bisa dikatakan prosentasenya itu kecil kalian akan bisa mendapatkan suatu kerezekian gitu karena apapun itu ketika itu memang baik ketika kalian imbangi apalagi sudah keluar kalian imbangi tetap dengan adanya suatu doa suatu perjuangan ataupun ikhtiar ketika ada aura kalian yang tertutup ya jadi itu tidak menutup kemungkinan prosentasenya itu besar kalian akan bisa mengena apa yang sudah menjadi yang sudah saya temahkan seperti tema kan seperti itu ya sobat ya. Nah, itu ya maksud saya semoga bisa dipahami ya. Oke ya sekali lagi apapun itu ya mungkin cukup penjelasan saya ya. Semoga manfaat apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi syukuri aminkan ya karena ucapan adalah doa dan yang kurang baik ya jangan ditakuti ya. Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Tetap ya, percaya tidak percaya intinya saya kembalikan sama kalian sobat ya. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tapi saya selalu berpesan, ketika ada masalah, yaitu tidak ada salahnya. Ayo diperkuat secara doa, mendekati sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar, ya. Tanya orang-orang di bidangnya, agar siapa tahu mereka memberikan solusi dan aura kalian bisa terbuka. Nah, jadi kepositifan kerezekian itu akan lancar, ya, akan mudah masuk tanpa ada suatu dinding penutupan aura itu tadi. Nah, kan seperti itu karena jelas nasib seorang itu kan tidak akan pernah berubah seperti ketika orang itu sendiri sudah mengetahui, sudah merasakan, apalagi menyadari tidak mau mengubah ya nasib itu tidak mau berubah menjadi baik, menjadi apa yang kita inginkan tidak mau. Bagaimana caranya nasib itu akan mau untuk bisa merubah baik ya di dalam diri kita sendiri, di dalam kehidupan kita. Ya kita sendiri yang harus berjuang keras untuk mengubah nasib tersebut. Nah, itu kuncinya di situ ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Jadi sobat ya sekali lagi apapun itu semoga manfaat ya. Selamat sekali lagi untuk yaitu kalian yang keluar. Oke sobat ya, satu lagi ya saya hampir lupa ya. Ketika saya mengatakan ini akan berlangsung di 6 hari ya. 6 hari ke depan kan. Nah, itu bukan berarti langsung apa ya istilahnya tepat di 6 hari kalian mendapatkan suatu apa ya sesuai tema. Keberuntungan ya tidak begitu juga sekarang kan Sabtu nah bisa saja nanti hari Minggunya ataupun hari Seninnya ya, ataupun hari Selasanya itu kalian sudah mendapatkan sebuah keberkahan mendapatkan sebuah apa ya peningkatan suatu derajat sebuah keuntungan nah bisa saja seperti itu ya jadi bisa dipahami sobat ya jadi ketika saya mengatakan sekali lagi ketika saya mengatakan dimulai Sabtu sekarang tanggal 13 ya terus nanti 6 hari ke depan ya
istilahnya tuh di hari yang terakhir ya, tidak begitu juga ya, bisa saja itu tadi, mungkin hari kedua setelah ini, hari ketiga setelah hari Sabtu ini, bisa saja kalian mendapatkan sebuah keberuntungan karena derajat kalian sudah diangkat, sudah terangkat, kan seperti itu ya. Ya mungkin itu dulu, tambahan dari saya ya, saya hampir lupa untuk menjelaskannya agar tidak terjadi salah paham, itu aja ya. Ya apapun itu, saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.